Oke, halo, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Pagi. Oke, bagaimana keadaan nih? Dalam keadaan sehat semua? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat ya. Ya, semoga teman-teman semua di rumah dalam keadaan sehat beserta dengan sanak saudara yang masing-masing di rumah ya. Oke, tidak terasa seminggu cepat sekali berlalu. Sekarang kita sudah bertemu kembali di acara Zoom hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai puji-pujian kita hari ini, alangkah baiknya kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, teman-teman, sekaranglah saatnya bagi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Shalom teman-teman yang di rumah. Hari ini kita akan memasuki Minggu Prapaskah kedua. Lukas 23 ayat 43 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Mari teman-teman di rumah, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, agar kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Kadang dalam kehidupan kita mungkin ada beberapa sosok yang penting dalam kehidupan kita, bisa mengubahkan kita, mungkin keluarga, mungkin teman, mungkin juga orang lain yang tanpa kita sadari. Tapi yang satu yang harus teman-teman tahu di rumah, bahwa sosok yang paling penting dalam hidup kita adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita, yang bisa mengubahkan seluruh jalan hidup kita. Mari teman-teman, bersama-sama kita naikkan pujian hadirat-Nya. Sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu Tuhan yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku jadi indah. Hadirat-Mu yang membawaku,
semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalam. Yesus untuk selamanya hidup dalamku Tuhan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Sekali lagi dalam Yesus untuk selamanya. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Mari teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami hingga kami dapat hadir pada pagi hari ini untuk dapat mengikuti ibadah pagi hari Tuhan. Tuhan, mungkin dengan keterbatasan kami belum bisa beribadah langsung, mungkin Tuhan juga tetap Tuhan mau menggerakkan masing-masing hati kami, hati teman-teman kami juga yang belum dapat hadir pada ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang mendapat memanggil hati mereka untuk dapat ikut beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Gema GKPI. Ya, gue berharap teman-teman yang di rumah masih dalam keadaan sehat secara rohani maupun jasmani. Oke, untuk selanjutnya kita akan naikkan lagu Hatiku Percaya. Mari sama-sama teman-teman kita ambil posisi untuk dapat muji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari teman-teman, dengan lebih semangat lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Puji Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita katakan, ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Namun kasih setiamu, kasih setiamu, sekali lagi kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
yakin teman-teman yang di rumah masih pada semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu mari kita naikkan pujian lagi, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir. Tak perlu kau khawatir. Sebab apa? Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi-Nya. Sekali lagi teman-teman, dengan lebih semangat kita nyanyikan lagu ini dari awal. Angkatlah suara, Mari kita angkat. puji dan serukan nama Yesus. Haleluya. Tanggalkan bebanmu, Tak perlu kau khawatir. tak perlu kau khawatir. Sebab apa? Sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari sama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai atas kasih-Nya telah datang melawat Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai atas kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, Nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia, Nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia, Sekarang kita katakan nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia. Puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah pada Tuhan Yesus kita. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama kembali satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami, kami juga dapat hadir di sini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh penginjil kami Tuhan. Kiranya Tuhan dapat memberkati masing-masing dari kami, mengerti apa yang diberitakan oleh firman-Mu itu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Teman-teman, sadar gak sadar mungkin dalam kehidupan kita Tuhan itu baik banget. Kenapa gue bilang Tuhan itu baik banget? Kita mau makan, ada makanan. Kita mau apa, Tuhan selalu mencukupi kebutuhan kita. Memang kadang-kadang gak semulus apa yang kita pikirkan. Pasti ada kaliku permasalahan dalam hidup. Tapi yang membuat akan di sini adalah berkat Tuhan itu benar-benar indah dalam hidup kita, teman-teman. Hidup hari ini saja sudah termasuk dari berkat Tuhan. Kita bisa bernafas, bertemu teman-teman, bertemu orang-orang. Itu adalah berkat kemurahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pada hari itu gue mau mengingatkan teman-teman, kita nggak boleh melupakan berkat yang Tuhan berikan. Sama-sama kita naikkan berkat kemurahan-Mu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau masa depanku Tuhan masa depanku penuh dengan harapan. dengan harapan.
ada saat ini, Semuanya karena kasih-Mu, Tuhan. semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini Aku juga. hidup Semua hari berkat kemurahan-Mu, Tuhan. ini, semua berkat kemurahan-Mu. Kini Terima kasih. kata terima kasih yang bisa kami ucapkan kepadamu, Tuhan, karena Engkau sangat baik dalam kehidupan Engkau kami. sangat baik, teramat baik. Mari kita nyanyi dari awal, Tuhan. Lebih sungguh mengenai kata tiap kata, dan Gua mau kita menerapkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan, atas berkat kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami selama ini, Tuhan. Kau benar-benar baik, Tuhan. Sangat baik dalam hidupku, Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih, Yesus. bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Waktu dan tempat saya persilakan ya, penginjil. Oke, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saja kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih melalui pujian tadi kami diingatkan untuk menyadari betapa Engkau begitu baik terhadap kami, bahkan ketika kami tidak merasa Engkau baik, tetapi Engkau tetap menyatakan kebaikannya kepada kami. Ajar kami untuk bersyukur, sehingga ini akan menolong kami ketika di masa-masa sulit, kami tidak meragukan kasih-Mu. Dan juga kami tidak meragukan kasih-Mu karena Engkau yang terus menyatakannya, yang mengungkapkannya melalui firman-Mu, secara khusus yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Kalau sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, ya Allah, kami mohon Tuhan yang layakkan kami, Tuhan yang pimpin kami, kiranya Roh Kudus mencelikan mata rohani kami, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu, dan terlebih bukan hanya tahu banyak tentang isi Alkitab, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan,
Hidup kami bagaikan kitab suci yang terbuka, sehingga orang lain yang tidak punya Alkitab di rumah mereka masing-masing, mereka bisa melihat hidup kami, mereka bisa mendengar perkataan kami yang berdasarkan firman Allah. Inilah doa kami. Kalau ada rekan-rekan kami yang mungkin akan bergabung di tengah-tengah waktu ibadah dan khotbah, mohon Tuhan juga siapkan hati mereka, sehingga mereka bisa beribadah dan mengikuti pemberitaan firman pada hari ini. Bersabdalah ya Allah, kami juga mohon Kau berkati jaringan internet yang kami pakai, sehingga tidak menjadi kendala untuk firman-Mu diberitakan kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom teman-teman sekalian. Selamat pagi. Kita hari ini kembali membahas tema yang berkaitan dengan cinta ya, karena kita hari ini atau bulan ini masih di bulan Februari yang katanya menjadi bulan untuk merayakan cinta. Bukan maksudnya kalau bulan-bulan yang lain kita nggak perlu menyatakan cinta, tapi kita butuh semacam momen pengingat ya, bahwa kita itu seharusnya setiap bulan, setiap hari menyatakan cinta kita. Nah, dalam hal ini kita mau menyatakan cinta dalam hal tertentu ya. Tunggu sebentar. Oke, sudah terlihat slide saya ya, teman-teman? Oke, udah ya. Teman-teman, tema kita hari ini adalah Back to Nature. Nah, teman-teman ada yang pernah makan mie instan ya? Ada yang pernah? Biasanya kalau makan mie instan sekali makan berapa bungkus? Tanpa bungkusnya ya. Nah, teman-teman pernah nggak merasa kesel ya? Melihat bungkus mie instan kayaknya waduh nikmat, lezat, banyak toppingnya, ada potongan sayap ayam, ada telur ceploknya. Begitu teman-teman beli mie instannya, pas dibuka bungkusnya ternyata cuman mie polos ya. Ada yang kecewa teman-teman? Enggak ya, karena tetap dimakan juga ya nanti ya. Nah teman-teman, tapi yang menarik ya, mungkin bukan menarik sebenarnya, tapi satu hal yang menjadi concern saya adalah ketika mie instan menjadi salah satu jenis makanan yang disukai, bahkan di Afrika iklan mie instan Indonesia ini dikatakan menjadi makanan yang penuh gizi, sehingga kalau seorang anak ingin berprestasi di dalam studinya, maka salah satu makanan yang perlu dikonsumsi adalah mie instan dari Indonesia ini. Nah, tetapi sayangnya teman-teman, tahun 2019 ya di sebuah pantai ya di tepi laut ditemukan satu bungkus mie instan. Saya coba blur ya, buat blur ininya, mereknya. Meskipun mungkin teman-teman sudah mulai mencoba menebak ini mie instan apa mereknya. Nah, tetapi di sini ditulis 55 tahun Dirgahayu Indonesiaku. Bungkus ini ditemukan tahun 2019. Nah, bungkus tersebut bertuliskan 55 tahun Dirgahayu Indonesiaku. Nah, kalau Indonesia ulang tahun kemerdekaannya adalah yang ke-55, berarti bungkus Indomie tersebut, sponsor. Nah, bungkus mie instan tersebut berarti kira-kira tahun 2000. Nah, menariknya ternyata bungkus mie instan ini masih tetap awet sampai tahun 2019. Nah, jadi teman-teman bisa dibayangkan 19 tahun bungkus mie instan ini masih tetap awet dan itu ada di perairan, dan mungkin bukan hanya bungkus mie instan ini, melainkan bungkus-bungkus makanan yang lain yang tidak bisa hancur dalam kurun waktu yang singkat, ini menjadi sampah yang merusak ekosistem. Nah, jadi bumi ini dipenuhi oleh sampah plastik, baik itu dari Indonesia maupun dari negara-negara lain. Sehingga sampai-sampai dalam satu edisinya, di dalam buku National Geographic ya, covernya atau sampul bukunya menggambarkan hal ini. Seperti foto iceberg, ya, puncak gunung es, tetapi ini sebenarnya adalah semacam ilustrasi tentang kantong plastik. Jadi teman-teman bisa lihat dari judulnya, Planet or Plastic. Planet atau plastik ini. Bumi ini jadi planet kita atau jadi tempat untuk plastik. Dan teman-teman bisa lihat quotation-nya dibilang ada 18 miliar pound plastik, sampah plastik yang
eh, berada di samudra setiap tahunnya. Dan itu hanyalah puncak dari gunung es sampah tersebut. Jadi masih bisa dikatakan ada miliaran lagi yang lebih besar lagi jumlah sampah plastik, ya miliaran pounds ya, miliaran kilogram plastik sampah yang di perairan atau di samudra. Jadi teman-teman bisa kita lihat di sini bagaimana alam ini begitu sudah kotor, begitu sudah rusak. Nah, kenapa bisa begini? Nah, sebenarnya teman-teman kalau kita kembali kepada awal mulanya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, setidaknya kalau kita lihat dari Kejadian 1 ayat 26 dan 31, dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, jadi di satu sisi memang manusia diberikan kemampuan untuk berkuasa atau lebih tepatnya mengelola seluruh alam ciptaan, baik itu binatang, baik itu nanti juga di dalam ayat-ayat berikutnya yaitu tumbuh-tumbuhan dan seluruh ciptaan lainnya. Nah, jadi sebenarnya ketika Allah menciptakan dunia ini, langit dan segala isinya, bumi dan segala isinya, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya, di Kejadian 1 ayat 31 ditutup dengan kata-kata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi teman-teman di sini dikatakan ketika Allah menciptakan dunia ini, alam ciptaan ini termasuk binatang dan manusia, Allah mengatakan ciptaannya ini sudah sangat baik, sungguh amat baik. Itu. Sehingga ini satu hal yang memang menyatakan tentang keutuhan, keindahan, baik itu binatang, manusia, dan alam ciptaan yang lain. Nah, tetapi kenyataannya kenapa seperti tadi? Bagaimana bumi ini dipenuhi dengan sampah plastik? Nah, kerusakan ini terjadi di dalam bagian berikutnya. Nah, tetapi memang kalau teman-teman mungkin mengikuti perkembangan berita, salah satu yang menjadi pokok doa kita adalah bahwa ada erupsi Gunung Merapi. Ada erupsi Gunung Merapi. Jadi Gunung Merapi ini mulai memuntahkan lava, mulai mengeluarkan kabut asap yang sangat panas, dan ini sangat menakutkan sekali. Nah, bicara tentang adanya gunung berapi, mungkin teman-teman ada yang pernah membayangkan tentang ini ya, dalam trilogi film Lord of the Rings, ada Gunung Mordor ya, yang menjadi tempat untuk menghancurkan cincin utama di dalam kisah Lord of the Ring ini. Jadi panoramanya begitu menakutkan, begitu mengerikan. Gunung berapi seperti gambaran dari alam yang murka, penuh dengan kemarahan, kehangatan amarah yang menghancurkan. Nah, tetapi teman-teman menarik. Kalau memang demikian, kenapa Allah ciptakan gunung yang berapi? Kenapa teman-teman? Kira-kira kalau seandainya dunia ini atau manusia tidak jatuh dalam dosa, kira-kira ada gunung berapi atau enggak ya? Yang mengeluarkan lava dan nanti jadi lahar. Gimana teman-teman? Nah, saya nggak tahu teman-teman masih ingat apa enggak ya waktu pelajaran sekolah. Dunia ini Allah sudah ciptakan sedemikian baik, diciptakan dan diatur sedemikian harmonis. Kenapa? Kalau tadi ini bicara tentang gunung berapi yang sepertinya merepotkan, menakutkan, mengerikan, karena menghancurkan. Nah, teman-teman harus ingat bahwa ketika ada gunung berapi, di dalamnya itu ada magma. Nah, magma ini nantinya satu saat akan dimuntahkan dari gunung berapi tersebut, sehingga keluarlah yang namanya lava. Nah, ketika lava ini keluar, maka nanti lava ini akan menuju ke laut sehingga menjadi lahar, ya. Jadi lahar itu lava yang sudah bercampur dengan air. Nah, nanti kemudian apa yang terjadi? Setelah itu, lahar ini lama-lama akan mengeras dan membeku menjadi daratan, menjadi tanah. Sehingga teman-teman, kalau kita lihat dalam bagian ini, bagaimana salah satu cara untuk mengekspansi permukaan daratan,
bagaimana supaya daratan ini bisa lebih luas dan bisa dihuni oleh makhluk hidup yang lain? Caranya adalah dengan salah satunya adalah melalui letusan gunung berapi. Nah, jadi teman-teman kita bisa memperhatikan di sini bahwa ternyata apa yang mungkin menurut kita sebagai satu hal yang mengerikan, tapi itu ternyata dipakai untuk sarana tanda kutip menciptakan, memperluas daratan dan untuk nantinya tempat bagi makhluk hidup bisa tinggal dan berkembang biak. Nah, jadi teman-teman kita bisa lihat di sini sebenarnya ini satu perencanaan yang sangat matang yang dibuat oleh Allah untuk ciptaannya ini, alam ciptaannya ini bisa berjalan sedemikian harmonis. Ya. Nah, tapi memang kerusakan terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Di dalam Kejadian 3 ayat 17, setelah Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang Tuhan, dan kemudian mereka bersembunyi dari Allah, dan itu sempat kita bahas minggu lalu ya tentang pakaian. Nah, di ayat 17, Allah berfirman kepada Adam, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Nah, jadi kita bisa menyimpulkan dari ayat ini bahwa kalau dunia ini bisa sedemikian rusak, itu karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga alam yang diciptakan Allah sedemikian baik menjadi punya kelemahan, punya kerusakan, punya kekurangan karena keberdosaan manusia. Dan yang kedua, karena manusia berdosa sehingga alam ciptaan ini bukannya dikelola dengan baik tetapi lebih banyak dieksploitasi dan dirusak, digunakan dengan sewenang-wenang. Ya. Nah, jadi teman-teman, kalau sekarang kita di masa-masa pandemi ini kita begitu terganggu dengan virus corona. Nah, ini adalah salah satu akibatnya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, berbagai macam kerusakan, berbagai macam hal yang membahayakan, yang mengatasnamakan alam itu bisa terjadi. Adanya banjir, penyakit, wabah, dan seterusnya, bencana alam. Itu karena keberdosaan manusia. Ya. Nah, bahkan gara-gara keberdosaan manusia, ciptaan Allah yang lain ikut merasakannya. Makanya di dalam Roma 8 ayat 22 dikatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Kata mengeluh di sini kalau dalam bahasa aslinya itu maksudnya merintih, meratap, menangis di dalam kepedihan. Segala makhluk begitu merintih karena menderita di hidup di dunia sudah jatuh dalam dosa. Di satu sisi kita memang bisa masih melihat keindahan alam. Tetapi di sisi yang lain kita tidak bisa memungkiri adanya keberdosaan manusia yang merusak alam, yang membuat ya makhluk bahkan merintih, turut menderita karena keberdosaan ini. Nah, makanya teman-teman, kalau misalnya di dalam beberapa pemberitaan ada ikan paus yang beramai-ramai untuk kemudian terdampar di pinggir pantai dan akhirnya mereka mati. Jadi ibaratnya bunuh diri. Ini satu pemandangan yang sangat menyedihkan sekali. Ini satu hal yang sebenarnya tidak perlu. Dan kemudian bahkan ketika manusia mencoba untuk mengembangbiakan sapi untuk memanfaatkannya, tidak jarang ada sapi-sapi yang harus disuntik mati karena mereka mungkin sakit atau sudah tidak bisa menghasilkan hal bermanfaat yang lain bagi manusia. Jadi ketika ambil contoh seperti gambar ini ya, ini foto dari sebuah peternakan di Australia, ketika sapi ini sudah tidak bisa berfungsi dengan baik, akhirnya disuntik mati. Dan kalau kita lihat di sini, ini gambar dari penyu yang mati tersedak karena menelan kantong plastik. Sangat menyedihkan sekali ya teman-teman. Keberdosaan manusia merusak alam, dan akhirnya alam ini semakin rusak karena ulah manusia juga. Nah, makanya ini saya dapat dari Facebook ya, ada yang namanya Angry Earth. Ini digambarkan misalnya bumi yang sudah penuh dengan plastik, bumi ini sudah sakit ketika dia muntah, isinya plastik semua. Belum lagi manusia yang bertindak untuk memburu binatang-binatang liar, entah untuk menjadi hiasan atau mungkin kulitnya dipakai untuk pakaian manusia.
Belum lagi kalau tadi plastik ya, kita banyak sekali menggunakan barang-barang plastik dan tidak melakukan recycle dan seterusnya. Belum lagi ini ya, penebangan hutan secara liar, sampai-sampai ini buminya kalau dia kesel dan mungkin punya pestisida, ini bukan pestisida tapi mungkin humanisida ya, jadi pembasmi manusia, mau disemprot aja tuh manusia sampai mati. Nah, tidak jarang kita juga berpartisipasi dalam hal ini. Itu dalam hal apa teman-teman? Dalam hal apa misalnya? Misalnya adalah dalam hal penggunaan tisu yang berlebihan ketika kita di rumah makan, ketika kita di toilet, belum lagi teman-teman ketika kita ngeprint kertas, bukan maksudnya nggak boleh ketika nanti teman-teman skripsi dan seterusnya kan itu tetap perlu, tetapi kadang-kadang ketika masih draft, masih dalam bentuk kasar, masih ada kemungkinan untuk dicoret-coret, kita seringkali pakai kertas yang baru untuk ngeprint, sehingga akhirnya apa, kita buang-buang kertas. Dan ketika kertas itu sudah jadi, itu sebenarnya adalah hasil dari pohon-pohon yang sudah ditebang dan diolah. Jadi bayangkan satu lembar tisu itu ada satu pohon yang harus ditebang. Bayangkan. Nah, belum lagi ini ya, planet yang lain merasa kebauan atau merasa sesak napas karena asap yang tebal yang menyeliputi bumi, termasuk juga di Indonesia. Dan memang kalau di masa sekarang karena pandemi ya, setidaknya kalau katanya Gubernur Jakarta, langit bisa terlihat lebih cerah dan berwarna biru karena berkurang ya aktivitas orang-orang yang menggunakan kendaraan-kendaraan bermotor. Tetapi mungkin sebelumnya kita juga berpartisipasi dalam hal ini. Ambil contoh apa? Misalnya kita ke mini swalayan yang berjarak sekitar 100 atau 200 meter dari rumah. Atau beli makanan ke tempat makan, ke rumah makan, atau ke warung. Kadang-kadang jaraknya cuma 100-200 meter, kita pakai motor ke sana. Nggak mau jalan kaki. Itu satu contoh bukan? Bagaimana ternyata kita di dalam pemikiran kita untuk praktis, kita turut memberikan sumbangsih untuk tercemarnya udara di bumi ini. Sehingga akhirnya apa? Bumi ini jadi panas, ya sampai ini ibaratnya kayak demam. Nah, salah satunya apa teman-teman yang membuat bumi ini menjadi panas dan kita ikut berkontribusi, itu apa? Penggunaan AC yang berlebihan. Saya tidak melarang teman-teman untuk pakai AC di rumah atau di kamar. Tetapi kita mesti pahami baik-baik juga bahwa AC itu kan memang untuk membuat kita lebih sejuk, lebih nyaman. Tetapi kita kalau tidak ingin berkeringat sehingga akhirnya kita nyalakan AC, sebenarnya keringat itu adalah sebuah mekanisme tubuh yang didesain oleh Allah untuk mendinginkan tubuh kita. Nah, ketika kita terlalu banyak berada di ruangan yang ber-AC dan kita memang lebih senang berada di ruangan yang ber-AC terus-menerus, kulit kita menjadi cepat kering, kulit kita mudah keriput, kulit kita mudah terkena iritasi, kulit kita mudah menjadi tua. Umur kita mungkin nggak tua, tapi kulit kita jadi cepat tua. Sehingga ketika kita berkeringat, keringat itu memberikan kelembaban juga buat tubuh kita. Bahkan teman-teman, ya saya tidak cantumkan di sini beritanya, bagaimana ada seorang anak yang tidak punya pori-pori sehingga dia tidak bisa berkeringat, itu sangat menyedihkan sekali, sangat merepotkan sekali, sehingga dia harus berada di ember bak mandi untuk dia bisa suhu tubuhnya turun, tidak terlalu panas. Nah, jadi teman-teman kalau kalian masih bisa berkeringat, itu harus disyukuri, ya jangan cepat-cepat menghindari dan kemudian masuk kamar nyalakan AC, ya. Tapi kalau memang mau malam buat tidur, ya udahlah, ya nggak apa-apa, nyalakan AC daripada buka pintu nanti digigit nyamuk. Oke. Nah, tetapi teman-teman kita bersyukur di tengah-tengah alam ciptanya sudah sedemikian rusak akibat dosa manusia dan akibat tindakan manusia yang berdosa, Allah tidak tinggal diam. Di dalam Kolose 1 ayat 19-20 dikatakan karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, jadi teman-teman, kita mesti menghayati terus bahwa ketika kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, ini bukan sekedar untuk kita bisa diampuni dosanya, kita bisa nantinya masuk surga. Iya benar.
Karya Kristus itu bisa membuat kita berdamai dengan Allah, kita diampuni dan diterima oleh Allah. Tetapi jangan lupa, karya Kristus yang sama ini juga dikatakan apa? Memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jadi bukan hanya manusia, tetapi juga manusia bisa berdamai dengan dirinya, manusia bisa berdamai dengan sesamanya, dan manusia bisa berdamai dengan alam. Jadi ingat tentang Jumat Agung, ingat tentang Paskah, ingat tentang salib, ingat tentang kita berdamai dengan Allah, diri sendiri, orang lain, dan alam ciptaan. Gitu. Jadi ini satu hal yang perlu kita renungkan baik-baik. Bahwa kita tidak melupakan dan tidak melepaskan kaitan Kristus dengan alam ciptaan yang lainnya. Nah, makanya ada seorang yang namanya sama dengan saya ya, Abraham juga, tapi dia ya kami beda nasib ya. Namanya Abraham Kuyper, dia dari Belanda, dia seorang teolog reform yang sangat tegas dalam pengajarannya, yang sangat dipakai Tuhan. Dia katakan begini kalimatnya dalam bahasa Inggris, "There is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine." Maksudnya begini, nggak ada 1 inci persegi pun di dalam area keberadaan kita manusia, di mana Kristus yang adalah penguasa atas semuanya tidak berkata, itu milikku. Ya maksudnya adalah setiap area di dalam hidup kita, di dalam keberadaan kita, termasuk tempat tinggal kita, bahkan 1 inci persegi itu, yang misalnya yang begitu kecilnya itu pun adalah miliknya Kristus. Nah, jadi teman-teman, ketika kita menghayati hal ini, kita bilang Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita, berarti seharusnya seluruh hidup kita itu menjadi miliknya Kristus. Termasuk di dalam kaitan kita dengan alam ciptaan kita. Ya, ciptaan Allah yang kita tinggali. Nah, makanya seorang misionaris Inggris yang ke China, bernama Hudson Taylor, memberikan kata-kata yang menarik. Christ is either Lord of all, or He is not Lord at all. Kalau Yesus bukan Tuhan atas segalanya, berarti dia bukan Tuhan sama sekali. Nah, jadi kalau kita bilang Yesus adalah Tuhan, berarti dia adalah Tuhan atas hidupmu, atas relasimu, atas karaktermu, atas waktumu, atas uangmu, atas cita-citamu, atas alam ciptaan di mana engkau hadir dan memiliki sementara hal itu. Entah itu rumah dan seterusnya. Itu pun engkau harus bersikap bahwa itu miliknya Tuhan. Jadikanlah segala hal yang kamu miliki di dunia ini sebagai itu miliknya Tuhan. Kita hanya penata layarnya saja. Ya. Nah, jadi teman-teman, respon kita apa? Penerapannya apa? 2 Korintus 5 ayat 17-19 dikatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah memperdamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, teman-teman, kita melihat di sini mungkin seringkali ayat 17 kita tahu ya, siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, buat orang-orang yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah manusia baru, dia adalah ciptaan baru, dan dia punya misi yang baru. Misi yang baru ini apa? Ayat 18-19. Ketika Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah, kita menjadi pelayan pewarta pendamaian bagi dunia ini. Makanya teman-teman kalau lihat di ayat 18 ini dan 19, berkali-kali disebutkan tentang kata mendamaikan, pendamaian, mendamaikan, pendamaian. Jadi sebagai orang yang sudah kenal Yesus, tugas kita bukan cari ribut teman-teman. Tugas kita bukan ngajak orang berantem, tapi kita menjadi juru pembawa damai. Baik itu membawa damai di dalam relasi kita dengan sesama, di tengah-tengah keluarga,
di tengah-tengah studi, di tengah-tengah pekerjaan, tetapi juga di tengah-tengah tempat tinggal kita dengan alam ciptaan yang Tuhan sediakan ini, yang telah Tuhan ciptakan buat kita pakai ini, ya. Nah, jadi teman-teman aplikasinya apa? Nah, waktu tadi sempat saya bukakan bagaimana alam ini sudah sedemikian rusak, kita harus melestarikannya. Nah, melestarikan alam ini bukan sekedar sebagai sebuah tren, ya karena wah ini udah rusak nih, kita harus ikutan yuk tanam satu pohon di satu rumah. Atau ini karena reaksi ketakutan, jangan-jangan kita nggak bisa tinggal di bumi ini. Oke, mari kalau gitu kita ikut dukung Elon Musk ya untuk kita sama-sama rame-rame mempersiapkan diri untuk tinggal di Mars, di planet Mars. Bukan begitu juga, ya. Kita melestarikan alam dari ayat-ayat tadi karena ini sebagai perwakilan Kristus yang berdamai dengan dunia, termasuk dengan alam ciptaan. Nah, jadi teman-teman aplikasinya apa buat kita? Ada 4 R ya. Yang pertama, kita harus repent. Kita harus bertobat. Bertobat di sini bukan hanya bicara tentang saya mengakui saya tidak sanggup masuk surga dengan usaha saya sendiri. Bertobat itu setiap hari. Karena kita itu punya hal-hal dalam diri kita yang masih terus-menerus berbeda dengan yang Allah kehendaki. Sehingga pertobatan itu memang ada 2 macam. Pertobatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan yang kedua pertobatan untuk kita mengalami pengudusan hidup karena polusi dosa yang masih kita miliki ini, ya. Nah, kita bertobat di dalam pola pikir kita, perilaku kita yang selama ini yang mungkin tidak bersahabat, tidak menjaga alam ciptaan Tuhan. Nah, kemudian setelah kita bertobat, barulah kita bisa berdamai, ya. Makanya kalau di bulan lalu ketika kita bahas tentang unforgiven, dosa yang tidak dapat diampuni, kita harus bedakan antara pengampunan dengan pendamaian, pengampunan dengan rekonsiliasi. Pengampunan itu bisa sepihak, teman-teman. Misalnya saya pukul si Jason nih, saya pukul Jason, dia sampai matanya biru gitu, kayak panda. Nah, pengampunan bisa jadi sepihak dalam artian begini, Jason bisa maafin saya. Tapi sepihak dalam artian apa? Belum tentu saya merasa bersalah dengan saya pukul si Jason. Atau yang kedua, saya minta maaf. Ini kan sepihak. Saya minta maaf, minta diampuni oleh Jason. Tapi kalau Jason tidak ampuni, itu bisa aja sebuah kenyataan yang terjadi. Berarti pengampunan itu sifatnya bisa sepihak. Nah, kalau rekonsiliasi itu nggak bisa sepihak, harus 2 pihak. Jadi ketika saya minta maaf, Jason harus maafin. Ketika Jason mengampuni saya yang tonjok dia, saya harus bilang iya, itu kesalahan saya menyesal. Jadi pengampunan itu beda dengan pendamaian. Meskipun kita harusnya menyadari bahwa pengampunan itu bagian dari pendamaian. Nah, jadi teman-teman, kita harus minta ampun kepada Tuhan, harus menyesal dengan kehidupan kita yang selama ini yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, untuk kita bisa berdamai dengan alam ciptaan ini. Nah, tapi memang alam ini sudah rusak, cuman kita bisa melakukan yang berikutnya. Kita bisa menghargai yang masih tersisa dari yang masih ada, yang belum rusak. Dan kemudian kita bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan mengelolanya. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, kalau gitu bagaimana? Apakah kita masih akan tetap melakukan penebangan hutan atau tidak? Makan daging sapi yang diternakan dan dikembangbiakan atau tidak? Nah, dalam hal ini ya oke, tidak apa-apa, tapi tetap tanggung jawab. Tidak semena-mena. Sehingga ketika ada yang dikonsumsi, maka harusnya ada substitusinya untuk ada penanaman kembali atau pengembangbiakan kembali, dan seterusnya. Nah, ini baru bicara tentang pohon dan binatang. Nah, aplikasi lain apa, teman-teman? Ini ya, kantong plastik. Dibilang di sini nih. Tahukah Anda, Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Jadi Indonesia ternyata cukup berprestasi ya dalam hal ini. Untuk itu, demi menjaga dan melestarikan lingkungan kita sendiri, mari ikut serta membantu pemerintah dengan mengurangi pemakaian kantong plastik sehari-hari Anda. Nah, jadi teman-teman, ya kalau teman-teman ke mini swalayan ya, mereka tidak menyediakan kantong plastik, ya kita dukung. Jangan kemudian kita marah-marah dan bilang, wah ini dasar, emang niatnya aja nih biar bisa jualan kantong kain ya. Ya, itu kan kadang-kadang ini ya, ada orang-orang yang melihat ini sebagai peluang bisnis. Tapi poinnya adalah kita lihat bahwa ini untuk mengurangi sampah plastik. Ya. Nah,
Makanya teman-teman ini bahkan di KFC ya, sudah ada kebijakan untuk mengurangi penggunaan sedotan, bahkan atau mungkin sudah tidak menggunakan sedotan lagi, semoga. Karena apa? Kalau misalnya pemakaian sedotan di Indonesia itu dikumpulkan semua sedotannya dan disejajarkan semua, ternyata bisa ini ya teman-teman ya, itu teman-teman bisa lihat statistiknya, bisa dalam sehari itu jaraknya itu Jakarta Meksiko bisa sampai seminggu itu penggunaan sedotan selama seminggu itu bisa buat 3 kali keliling bumi. Jadi teman-teman nggak usah pikir-pikir untuk keliling dunia ya, cukup aja tuh kumpulin sedotan ya. Nah, bisa sampai 5 kali garis pantai Indonesia kalau penggunaannya itu selama sebulan. Luar biasa sekali ya, bagaimana sedotan plastik sudah sedemikian begitu banyaknya. Nah, makanya teman-teman di beberapa tempat, hotel atau tempat makan, maskapai penerbangan, mereka melakukan kebijakan ini ya, menghentikan penggunaan sedotan plastik, meskipun saya nggak tahu apakah penerapannya tetap konsisten, tetapi ini setidaknya ada semacam etikat baik. Ya. Nah, teman-teman pasti tahu ini ya, ini gambar vampir. Ada yang suka nonton film vampir? Teman-teman percaya nggak sih vampir itu ada apa enggak? Nah, sebenarnya vampir itu ada teman-teman ya. Di banyak rumah, banyak sekali vampir. Hampir di semua rumah. Vampir apa teman-teman? Vampir listrik. Ada vampir listrik ya, ada penghisap listrik yang bersembunyi di rumahmu. Kenapa? Karena ini ya. Jadi listrik yang kita tidak perhatikan penggunaannya itu menjadi semacam vampir yang menyedot energi dan menguras kantong kita untuk membayarnya. Jadi ketika teman-teman ngecas handphone, ketika komputer desktop teman-teman dalam kondisi sleep, laptopnya dalam kondisi sleep, LCD komputer displaynya sleep, CRT komputer displaynya sleep. Nanti teman-teman bisa lihat ya, oh ternyata itu listriknya jalan terus. Jalan terus, jadi akan terus menyedot energi atau daya listrik teman-teman. Jadi ini akhirnya apa? Berarti kita menggunakan energi listrik dengan sia-sia dan selain itu juga ya teman-teman terjadi pemborosan uang. Teman-teman membayar sesuatu yang teman-teman tidak pakai. Ketika teman-teman membiasakan untuk charger handphone dicolok di stop kontak, padahal teman-teman sedang tidak mengecas handphonenya dan seterusnya. Itu kan biasa ya, kita lihat fenomenanya di banyak rumah. Nah, ini yang terjadi ternyata. Nah, makanya Kementerian Energi dan ESDM ini ya, Kementerian ESDM ini memberikan langkah-langkah praktis, misalnya apa, kulkasnya seperti apa, jangan sering buka tutup pintu kulkas ya, ini kurang kerjaan banget sih memang. Kemudian bersihkan kondensornya, kalau penggunaan AC nggak usah terlalu dingin banget seperti di kutub ya 18 derajat Celcius, 24 cukup gitu. Jangan terlalu sering pakai AC juga. Kemudian lampu kalau nggak dipakai dimatikan, mesin cuci juga ya. Intinya jangan tiap hari nyuci pakaian cuma selembar 2 lembar, cuci pakai mesin cuci. Komputer juga matikan layar monitor apabila sedang beristirahat dan seterusnya. Gunakan resolusi display dan brightness yang rendah, pakai wallpaper warna hitam dan seterusnya ya. Ini tips dari Kementerian ESDM. Nah, ada juga nih dari yayasan keagamaan, tapi bukan Kristen. Cabut peralatan listrik saat tidak digunakan, manfaatkan cahaya alami, tanam pohon di sekitar pekarangan rumah, pakai transportasi umum, meskipun memang kalau sekarang lagi pandemi, mesti hati-hati juga, ya mesti bijaksana juga. Kemudian gunakan peralatan energi listrik yang hemat energi, mengurangi penggunaan plastik, beralih ke sumber energi alternatif. Nah, ini yang menarik teman-teman. Saya dapat gambar ini dari situs Muslim. Berlaku hemat karena Allah. Saya nggak dapat gambar layanan masyarakat seperti ini di situs Kristen atau gereja, situs-situs gereja. Saya nggak tahu kenapa. Apakah karena gereja-gereja meyakini jemaatnya otomatis sudah sadar tanggung jawabnya terhadap alam, atau tanggung jawab terhadap alam itu bukan hal yang dipikirkan
sebagai hal yang penting untuk diwartakan di dalam khotbah-khotbah di mimbar-mimbar gereja. Padahal kalau dari ayat-ayat yang barusan kita baca, tanggung jawab kita terhadap alam pun itu adalah bagian dari kita menaati kehendak Allah. Ya, saya sedih juga ketika menemukan hal ini, tapi tidak menemukan berita seperti ini di situs-situs Kristen. Nah, teman-teman, sebagai penutup dari renungan saya, dikisahkan tentang ada seorang anak ketika jadi dia ini adalah anak dari pasangan misionaris di India. Nah, ketika dia harus meninggalkan India karena rencana studi ke depannya, di momen perpisahan itu, mamanya mengajak dia untuk ngobrol, karena mamanya meyakini dia akan segera meninggal tidak lama lagi, sehingga mamanya meyakini mendapatkan kepekaan bahwa dia tidak akan menjumpai anaknya lagi. Sehingga menjelang kepergian anaknya ini, sang ibu memberikan pesan terakhir, dia katakan, nanti kalau saya meninggal, jangan biarkan orang-orang membuatkan peti mati untuk saya. Untuk apa harus menebang kayu untuk sebuah tubuh yang sudah mati? Ini sebuah hal yang sia-sia. Kalau nanti saya mati, bungkuslah tubuh saya dengan kain yang sudah lama, jangan kain yang baru. Kemudian silakan taburi bunga di jenazah saya. Letakkan tubuh saya yang sudah dibungkus dengan kain yang sudah lama itu di lubang pemakaman di kuburan saya. Kenapa? Karena tanah akan kembali kepada tanah. Mungkin orang-orang yang melihat saya dikubur seperti ini akan menangis. Tetapi ingatkan mereka bahwa kematian saya bukan kematian yang menyedihkan, tetapi sebuah kematian yang menggambarkan kemenangan. Karena saya akan kembali, roh saya akan kembali bersama-sama dengan Allah di sorga. Tubuh kembali menjadi tanah, tanah yang kembali kepada tanah. Nah, teman-teman, ini adalah satu kalimat perpisahan yang tujuannya sangat baik sekali. Bagaimana kita bisa mengurangi pemanfaatan alam yang tidak sepatutnya untuk dilakukan, kita bisa melakukannya untuk hal-hal yang lain yang lebih bijaksana lagi. Nah, teman-teman, biarlah sebagai orang Kristen, kita bukan hanya bicara tentang pertumbuhan rohani, kita bukan hanya bicara tentang mengasihi sesama, tetapi juga mengasihi alam ciptaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong setiap kami yang mengikuti ibadah Gema pada pagi hari ini, untuk menyadari bahwa ketika Tuhan tempatkan kami di bumi ini, bukan sekedar kami numpang tinggal, numpang menempati bumi ini, dan kami tidak bertindak apa-apa terhadapnya. Kami bukan seperti penjaga hutan yang membiarkan bumi ini seperti apa adanya, tetapi kami adalah tukang kebun, orang-orang yang akan merawat dan memelihara bumi ini. Kalau bumi ini sudah sedemikian rusak, tolong kami untuk tidak menjadi orang-orang yang memperparah kondisinya. Tolong kami untuk bisa berlaku bijaksana, baik itu di dalam penggunaan energi, listrik, air, di dalam merawat hewan, tumbuhan, dan juga di dalam menggunakan barang-barang yang consumable yang lain. Inilah doa kami. Terima kasih untuk firman-Mu, materaikan di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan, saya serahkan kepada pengurus selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Bapak Abraham yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Teman-teman juga sekedar mengingatkan bahwa minggu depan itu adalah minggu pertama. Jadi kita akan kebaktian gabungan di KU. Jadi teman-teman nggak usah lagi untuk join Zoom-nya minggu depan ya, karena nanti teman-teman takutnya kaget hitam semua layarnya karena nggak ada orang-orang gitu ya. Oke, kemudian yang kedua ya, untuk persembahannya, ya ini dia. Untuk persembahannya, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, teman-teman dapat memberikan persembahan dengan cara tinggal scan QR code-nya, kemudian tinggal memberikannya. Itu bisa dilakukan lewat transaksi OVO, ShopeePay, Link Aja, GoPay, Dana, Sakuku, dan juga BCA Mobile.